Pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir, gempa besar dan susulan beruntun menghantam wilayah Jawa Barat. Yang beredar di masyarakat adalah pertanyaan apakah semua ini sebenarnya berkaitan dan ada apa sebenarnya di Jawa Barat. Dan bagi Anda yang tidak berada di Jawa Barat, amankah dari bencana seperti ini? Ini yang akan kami ulas dalam Metropedia selengkapnya. Baik, pemirsa, kita mulai Metropedia kali ini dengan sama-sama kita sepakati bahwa ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana alam. Baik itu karena negara kita yang terletak di Ring of Fire ataupun karena berada di iklim tropis dengan berbagai macam perubahan cuaca. Nah, berdasarkan catatan dari data BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana, tahun ini terjadi lebih dari 3.000 peristiwa bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak awal tahun. Angkanya adalah dari awal tahun sampai di 6 Desember 2022. Nah, kejadian bencana alam yang mendominasi negara kita tahun ini adalah banjir dengan lebih dari 1.400 kali kejadian. Kemudian yang bisa Anda saksikan di data di sebelah saya ini ya pemirsa ya, ada cuaca ekstrim, ini ada 989 kejadian. Kemudian selanjutnya ada tanah longsor sebanyak 600 lebih ini kejadian. Ada karhutla juga pemirsa, ada sebanyak 250 kejadian dan gempa bumi 25 kejadian. Gelombang pasang kemudian ini ada 22 kejadian dan juga kekeringan di 4 kejadian. Nah, daerah mana saja yang mengalami bencana atau kejadian bencana paling banyak dalam periode ini? Posisi teratas pemirsa adalah Jawa Barat dengan 775 kejadian, Jawa Tengah dengan 457 kejadian, dan Jawa Timur dengan 380 kejadian. Dampaknya 5,7 juta orang terpaksa mengungsi, 500 lebih orang ini meninggal dunia, dan lebih dari 8.000 orang luka-luka dan 43 orang hilang. Jadi kalau misalnya tadi saksikan di data-data di sini, tidak main-main ya pemirsa ya, bahwa memang kita harus waspada karena kita tinggal di negara yang rentan bencana. Nah, kita kembali ke soal rentetan gempa yang menghantam Jawa Barat. Apa penyebab gempa di Cianjur? Dan akhirnya BMKG menemukan pemicu gempa magnitudo 5,6 tersebut adalah patahan baru bernama patahan Cugenang. Jadi sudah resmi ya pemirsa ya, sudah ada nama barunya. Dan BMKG ini menyebut patahan Cugenang ini terbentang memanjang 9 km yang mengarah ke barat laut Tenggara dan melintasi 9 desa di 2 kecamatan. Oleh karena itu, desa-desa yang berada di patahan baru ini harus dikosongkan dari permukiman penduduk karena sesarnya juga masih aktif. Radius berbahayanya patahan ini di kiri kanannya mencapai 300 sampai 500 meter. Dan Badan Meteorologi, maksud kami adalah Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Ibu Dwi Kora Karnawati meminta kawasan di zona berbahaya tersebut harus dikosongkan. Kita bisa saksikan pernyataannya bahwa kawasan di zona berbahaya ini harus dikosongkan dari bangunan tempat tinggal, namun bisa dialihkan menjadi lahan persawahan dan juga resapan. Sehingga Dwi Korita juga menyampaikan rekomendasi kelayakan lahan hunian tetap akan dievaluasi BMKG berdasarkan jenis dan kondisi tanah, jarak lokasi lahan terhadap epicenter, tingkat guncangan tanah dalam skala MMI yang terukur, dan juga nilai percepatan tanah maksimum. Nah pemirsa, lalu dengan berhasil ditemukannya patahan baru yang terdeteksi ini, apakah menjawab pertanyaan kita semua? Gempa besar dan juga gempa susulan yang menghantam Cianjur, kemudian ada Garut, lalu ada Sukabumi, ini semua berkaitan. Nah ini ada jawabannya ternyata pemirsa. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, ketiganya ini tidak berkaitan. Jadi bukan pula karena satu gempa kemudian merembet ke daerah lain. Nah, Kepala Pusat Vulkanologi BMKG Daryono juga menyebutkan sumber ketika gempa ini berada itu berbeda-beda. Yang sama sebenarnya ada satu pemirsa, sama-sama bikin kita kaget sebenarnya ya. Namun Cianjur ini disebut BMKG gempa di dalam lempengan, kemudian Garut dari lempeng Australia. Kita boleh data selanjutnya? Nah, ini sudah dipastikan bukan karena akhir tahun maka makin sebanyak gempa yang terjadi ya pemirsa. Ini tidak seperti bicara atau omongan orang atau misalnya ramai di medsos bahwa ini menjelang akhir tahun biasanya banyak sekali nih kejadian, tapi tidak seperti itu, tidak ada polanya. Nah, waktu kejadian dan lokasi ini berdekatan namun bukan kebetulan. Nah, selanjutnya
Geologis Fakultas Teknik Geologi Unpad Harun Satyana menyebut bahwa Jawa Barat seperti keseluruhan Pulau Jawa memang secara geologi sedang tertekan sebab terdapat lempeng blok litosfer bumi. Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan 7 cm per tahun dan menyusup menujam. Nah, subduksi juga ke bawah Pulau Jawa. Dan BMKG menyebutkan setiap sumber gempa memiliki masa proses akumulasi energi, kemudian juga ada masa matangnya lagi, dan juga masa di mana energinya harus dirilis. Sehingga tidak ada janjian ini di antara mereka kapan mau dirilis bareng-bareng karena memiliki sumber gempa yang bermacam-macam juga. Nah, sehingga jika kita sudah tahu hidup di negara yang rentan bencana, sudah seharusnya tahu untuk meminimalisir bencana. Karena sudah pasti kita tidak bisa menghindari bencana. Cara-caranya, kita lihat data di sebelah saya. Nah, ini dia pemirsa. Bisa dengan mengenali sumber bencana di sekitar. Apakah daerah tempat tinggal Anda ada catatan pernah terjadi gempa besar di masa lampau? Ini bisa dicek ya. Karena menurut BMKG ada kemungkinan gempa bisa terulang. Nah, setelah itu adalah kemana jalur evakuasi Anda jika terjadi bencana. Ini yang harus Anda ketahui. Ini yang saya sebut juga sebagai mitigasi mandiri. Kita sendiri yang harus cari tahu kondisi sekitar. Lalu kemudian evaluasi dari gempa Cianjur kemarin, pemirsa, ini banyak korban yang cukup banyak atau misalnya banyak korban ya di gempa ini karena tertimpa bangunan yang tidak tahan gempa. Sehingga mulailah dari sekarang untuk mengecek kondisi tempat tinggal Anda. Jangan pelit-pelit terhadap bahan bangunan yang Anda pakai dengan mengurangi bagian-bagian tertentu ya. Misalnya mau mengurangi pengeluaran, akhirnya Anda harus memakan resiko yang seperti tadi. Bahannya jadinya tidak maksimal. Cek lagi apakah ada keretakan dan sebagainya di rumah Anda. Ini salah satu upaya kita untuk tidak menjadi korban jiwa. Begitu pemirsa. Nah, jadi kita coba yuk pemirsa untuk cara-cara ini sehingga bisa menjadi acuan kita untuk bisa hidup lebih aman di negeri yang rentan bencana. Sekian Metropedia kali ini. Kita ketemu lagi pekan depan.